sahabat fisika, kembali lagi di YouTube channel Ibu Titin Simanjorang. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai gerak parabola. Apa sih itu gerak parabola dan seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu gerak parabola? Nah, gerak parabola itu merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Nah, atau kalau kita gambarkan bentuk lintasannya seperti ini. Nah, gerak parabola itu sendiri itu merupakan kombinasi antara GLB dan juga GLBB, dimana untuk yang GLB-nya itu untuk yang pada sumbu X, sedangkan untuk GLBB-nya itu untuk yang sumbu Y. Jadi gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan juga arah sumbu Y, dimana pada sumbu X itu berlaku persamaan GLB dan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB. Jadi di sini pada sumbu X itu dia berlaku persamaan GLB, dimana X sama dengan Vx dikali T. Sedangkan pada sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB, dimana Vy sama dengan V0y plus minus GT, Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat plus minus 2GH, dan H sama dengan V0YT plus minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk yang plus itu ketika dia geraknya dipercepat atau ketika dia turun, dan minus itu ketika dia geraknya diperlambat atau ketika dia bergerak naik. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit persamaan yang perlu kita ingat lagi berkaitan dengan GLB dan juga GLBB. Nah, persamaan ini yang nanti akan kita pakai di gerak parabola. Nah, coba sekarang kita analisis di sini gerak parabola ini. Di sini saya bagi menjadi beberapa titik, ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan juga titik E. Nah, yuk kita analisis dari masing-masing titik. Kita mulai dari yang titik A. Nah, ketika di titik A, di sini di titik awal benda mulai bergerak, dia bergerak kan membentuk sudut seperti ini kan. Dia bergerak dengan kecepatan awal V0, tapi membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, karena dia posisinya membentuk sudut, maka kecepatan awalnya kita uraikan dulu. Ada yang ke sumbu X, ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap V0X, yang ke sumbu Y kita anggap V0Y. Nah, sahabat fisika masih ingat bagaimana sih cara menguraikan vektor? Nah, di bab sebelumnya kita pernah belajar tentang penguraian vektor. Nah, bagaimana cara menguraikan vektor? Oke, di sini V0X ada V0Y. Nah, yang mengapit sudut theta itu yang V0X atau V0Y? Ya, yang V0X. Jadi nilai V0X nya itu V0 dikali sin theta atau cos theta. Iya, ingat untuk yang mengapit sudut kita kalikan dengan cos theta. Jadi nilai V0X nya sama dengan V0 cos theta, sedangkan V0Y nya nilainya V0 sin theta. Itu karena V0Y dia tidak mengapit sudut theta, jadi kita kalikan dengan sin theta gitu. Nah, sekarang kalau sampai di titik B bagaimana? Oke, ketika benda sampai di titik B, apakah dia masih punya kecepatan? Ya, tentu dia masih punya kecepatan, sehingga dia masih tetap bisa bergerak naik. Dimana di titik B ini dia punya kecepatan terhadap sumbu Y atau Vy, dan juga punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Nah, dimana nilai Vx ini karena pada sumbu X dia merupakan gerak GLB, jadi nilai kecepatannya itu di semua titik nilainya selalu konstan. Jadi Vx di titik A, B, C, D, E itu semuanya selalu sama. Jadi nilai Vx nya sama dengan V0X, yaitu V0 cos theta. Sementara untuk Vy nya tidak sama dengan V0Y, karena pada sumbu Y itu dia geraknya GLBB. Nah, dimana Vy itu sama dengan V0Y min GT. Di sini min, kenapa? Karena di titik B itu dia geraknya kan naik ke atas, jadi geraknya itu merupakan gerak GLBB diperlambat. Jadi Vy sama dengan V0Y min GT atau V0 sin theta min GT gitu. Nah, sekarang di titik B. Di titik B dia juga mempunyai ketinggian dan juga jarak dari titik awal. Nah, dimana jaraknya itu sama dengan
X sama dengan Vx dikali T. Vx nya jadi sama, itu V0 cos theta dikali T. Sementara ketinggiannya di titik B dapat kita rumuskan H sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat, atau V0 Y nya kita ganti dengan V0 sin theta. Jadi H sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat gitu. Nah itu ketika benda sampai di titik B. Sekarang ketika benda sampai di titik C, atau ketika sampai di titik puncak. Nah ketika sampai di titik puncak atau di titik tertinggi ini, apakah dia masih punya kecepatan? Ya, dia masih punya kecepatan. Nah buktinya apa? Loh kak, itu kan di titik tertinggi, masa ia masih punya kecepatan? Kalau dia udah nggak punya kecepatan, dia nggak mungkin bergerak ke kanan, dia akan jatuh bebas ke bawah. Nah yang habis itu adalah nilai Vy nya. Jadi ketika sampai di titik puncaknya itu Vy nya sama dengan 0, tapi di titik C dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx, dimana Vx nilainya sama dengan ketika tadi di titik A ataupun di titik B gitu. Nah oke, jadi Vx nilainya sama dengan V0 X, yaitu V0 cos theta, sementara Vy nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau dari persamaan ini Vy kan sama dengan V0 sin theta min GT. Nah karena di titik C itu Vy nya 0, jadi ini 0 sama dengan V0 sin theta min GT, atau ini GT nya boleh kita pindah ke sini, jadi GT sama dengan V0 sin theta, atau T berarti sama dengan V0 sin theta per G gitu. Nah ketika sampai di titik C itu kan merupakan ketinggian maksimum. Nah berapa sih tinggi maksimumnya? Nah kalau di sini persamaannya untuk mencari ketinggian, H itu kan sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah jadi untuk mencari H max ya persamaannya juga sama, H max sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Cuma di sini T nya yang kita gunakan adalah T untuk sampai di titik puncak ini. Jadi nilai H max nya sama dengan V0 sin theta dikali T nya kita masukkan V0 sin theta per G min setengah G dikali V0 sin theta per G dikuadratkan, atau H max nya berarti jadinya sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G gitu. Nah oke, kita lanjutkan yang titik berikutnya, yaitu di titik E. Loh kok nggak ke titik D dulu kak? Oke, jadi di sini untuk yang di titik D itu nanti persamaannya sama dengan titik B, cuma karena di titik D ini geraknya dia udah mulai turun atau dipercepat, maka di sini persamaannya kita ganti dengan tanda positif, atau Vy sama dengan V0 sin theta plus GT gitu. Oke, kita lanjut ke yang titik E sekarang. Di titik E atau di titik terjauh bagaimana? Oke, sekarang di sini kalau misal benda ini dia bergerak melalui lintasan parabola ini, ketika dari A sampai C misalnya dia butuh waktu 2 sekon, maka kalau dari A sampai E itu dia butuh waktu berapa sekon? Ya berarti kan 2 kalinya, jadi 4 sekon ya kan. Nah di sini waktu untuk sampai titik puncak itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Berarti nanti untuk T max nya itu 2 kalinya ini, atau 2 kali T puncak, yaitu T max sama dengan 2 kali V0 sin theta per G gitu. Nah sahabat fisika, ketika benda sampai di titik E, ini jaraknya juga merupakan jarak terjauh, atau X nya adalah X max. Bagaimana cara mencari jarak X max ini? Nah di sini X itu kan dirumuskan X sama dengan V0 cos theta dikali T. Berarti ketika sampai di titik terjauh, T nya juga kita pakai T max. Jadi X max itu sama dengan V0 cos theta dikali T max. Nah T max nya kan udah dapat nih, jadi X max sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Nah oke, ini kalau kita kalikan jadinya gimana nih? V0 kali V0 itu kan V0 kuadrat. Nah di sini cos theta dikali 2 sin theta, atau 2 sin theta cos theta itu kalau di matematika itu nilainya sama aja dengan sin 2 theta. Tuh nanti bisa dipelajari lagi di materi matematika tentang trigonometri ya. Oke, jadi di sini 2 sin theta cos theta itu sama aja dengan sin 2 theta. Jadi nilai X max nya itu bisa kita dapatkan jadi
sederhanain jadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu. Nah itu tadi, jadi untuk mencari waktu ketika sampai di titik puncak itu dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya itu dirumuskan H max sama dengan V0 sin kuadrat theta per 2G. Kemudian untuk menentukan waktu sampai di titik terjauh itu dirumuskan T max sama dengan 2V0 sin theta per G. Dan untuk mencari jarak terjauhnya itu dirumuskan X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simple konsep atau konsep dasar berkaitan dengan gerak parabola. Itu saja untuk video kali ini. Jika menurut kamu bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam fisika. Dadah.